Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi. Hari ini kita akan mereview satu roman yang sangat menarik sekali, yaitu roman karya Buya Hamka, Merantau ke Delhi. Roman yang saya gunakan adalah buku yang diterbitkan Gema Insani, yang diterbitkan di Jakarta tahun 2017. Kisah roman ini sendiri terinspirasi dari perjalanan hidup Buya Hamka ketika beliau baru pulang haji dan beliau menetap di sebuah perkebunan di tanah Delhi, yaitu di kota kecil Bajalinggi. Bajalinggi sendiri sekarang berubah nama menjadi Dolok Merawan, namun stasiun kereta apinya tetap stasiun Bajalinggi, di mana akan menjadi latar dalam kisah roman ini sendiri. Dalam roman ini, Buya Hamka mengisahkan sepasang insan manusia. Yang pertama bernama Leman yang datang dari Minangkabau dan menjadi pedagang kecil di perkebunan. Yang kedua adalah Poniem, seorang gadis ayu yang datang dari Jawa menjadi kuli di perkebunan. Poniem berharap kedatangannya di tanah Delhi membawa kesejahteraan, namun ternyata sesampainya tanah Delhi dia menjadi gundik seorang mandor perkebunan. Hamka memulai kisah roman ini dengan pertemuan antara Leman dengan Poniem di pasar, di mana pasar di perkebunan ketika itu dan mungkin hari ini juga biasanya berlangsung ketika gajian besar di akhir bulan dan gajian tengah bulan yang disebut gajian kecil. Nah, kemudian timbullah benih-benih cinta di dalam hati keduanya. Maka setelah itu Leman dengan hati yang tulus dan suci berniat untuk mempersunting Poniem. Ketika Leman ingin menikahi Poniem, berarti Leman harus membawa kabur Poniem dari rumah mandor besar. Setelah bersepakat untuk menikah, maka larilah mereka berdua menuju kota Siantar melalui stasiun Bajalinggi dan kemudian tinggal di kota Delhi. Yang saya perkirakan yang dimaksudkan Buya Hamka di dalam roman ini adalah kota tebing tinggi. Di kota tebing tinggi hiduplah mereka dan berusaha, sehingga kemudian Leman menjadi pengusaha yang besar di kota tebing tinggi. Setelah menikah dan perniagaan Leman maju, datanglah seseorang kuli yang lari dari perkebunan bernama Yono. Dan yang kelak Yono akan menjadi tangan kanan atau pembantu Leman yang paling berjasa di dalam perniagaannya. Sebagaimana orang-orang yang merantau, orang-orang Minang yang merantau, maka dia ketika sukses dia akan kembali pulang ke kampung halamannya. Maka kemudian Leman pun membawa Poniem ke kampungnya di Minangkabau. Pada dasarnya keluarganya sangat senang kepada Poniem karena pembawaannya yang baik dan sangat sayang kepada keluarga. Namun satu hal yang mereka sayangkan yaitu Leman tidak beristrikan orang dari kampungnya. Ini akan menjadi konflik besar di kisah ini, di mana kemudian keluarganya meminta Leman untuk menikah lagi dengan gadis dari kampungnya. Karena bujuk rayu dari keluarganya, maka kemudian Leman pun memutuskan untuk menikah lagi. Dan dengan alasan Poniem tidak memiliki anak, maka Leman meminta izin kepada Poniem untuk menikah lagi dengan gadis kampungnya bernama Mariatun. Poniem sangat terkejut mendengarnya, namun karena kematangan seorang perempuan, maka ia kemudian tabah dan menerima untuk dimadu. Maka kemudian Leman pun menyewa satu rumah untuk istri barunya. Dengan kehidupan rumah tangga yang 2 rumah dan 2 dapur, ternyata perniagaan itu tidak mencukupi. Keuntungan perniagaan tidak mencukupi. Maka kemudian untuk kebaikan bersama, maka mereka berkumpul di dalam satu rumah yang awalnya dijadikan toko untuk
Leman berniaga dibagi dua menjadi untuk dua istrinya. Keputusan Leman menggabungkan dua istri di dalam satu rumah ternyata bukan keputusan yang tepat. Karena ternyata sang istri saling menuntut keadilan dari Leman soal perkara uang dan sebagainya. Sehingga terjadi konflik yang besar di antara keduanya. Tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tapi juga sudah bersifat rasis atau rasial, di mana Poniem mantan kuli, mantan gundik, sementara Mariatun perempuan terhormat satu kampung dan satu suku dengan Sulaiman. Di dalam suatu pertengkaran, Sulaiman akhirnya menceraikan Poniem, dan akhirnya Poniem keluar dari rumah tersebut bersama Suyono. Poniem pergi ke kota Medan. Mereka hidup di kota Medan dan mulai hidup baru dengan harta yang dibawanya dari rumah Leman. Kemudian mereka memulai usaha, dan usaha mereka berhasil di kota Medan. Sebaliknya, Leman yang menikah dengan Mariatun dan tetap tinggal di tokonya, sedikit demi sedikit mengalami kemunduran, sehingga modal usahanya habis, dan sehingga kontrak tokonya tidak mampu dia bayarkan, sehingga kemudian dia memulai dari usaha yang kecil kembali. Setelah itu, setelah mempunyai uang yang cukup, maka Poniem ingin kembali ke Delhi. Saya kira yang dimaksud Hamka adalah tebing tinggi, karena Poniem menganggap kota tebing tinggi lebih murah dan lebih mudah hidup daripada di kota Medan. Maka dengan modal yang dibawa dari kota Medan, mereka ingin membangun usaha di tebing tinggi. Dan di rantau di kota Medan, Poniem menikah dengan Yono, di mana Yono dahulunya adalah pembantunya sendiri. Karena pengalaman bekerja sekian tahun dengan Leman, maka Yono punya kecakapan di dalam perdagangan, sehingga perdagangan mereka maju. Dan ketika pulang ke tebing tinggi, terkejutlah mereka melihat kehidupan Leman yang merosot. Namun karena kebaikan hati mereka ingin menolong Leman untuk bangkit kembali. Namun Leman yang merasa dahulu mengusir mereka, merasa tidak bahagia kalau dibantu mereka, maka kemudian Leman memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Maka ketika Leman pulang ke kampungnya, mereka lepas dengan sebuah perpisahan di terminal, di stasiun kereta api kembali, stasiun kereta api Bajalinggi. Demikianlah review daripada roman Merantau ke Delhi, yang saya harap banyak di antara anak muda yang membaca roman ini, karena roman ini menggambarkan bagaimana cita-cita founding father kita dahulu ingin menyatukan Indonesia. Di dalamnya berisi semangat-semangat kemerdekaan, semangat-semangat persamaan dan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan review ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.